Nah, Mas Iman kan ini model rambutnya ada taper, tapi selain model taper itu ada model apa lagi sih? Sebetulnya banyak ya, misalnya kayak rambut saya pribadi, rambut saya itu namanya mulet. Mulet. Nah, tapi kalau seandainya potongan kayak gini justru nggak pantas lah kalau seandainya kita bilang itu potongan formal gitu ya. Jadi ini model kurang formalnya, model formal. Ini formal nggak nih kira-kira? Itu formal gitu loh. Karena kan kita kan ada batasan belakang itu nggak boleh nyentuh apa? Kerah kan gitu. Sebetulnya potongan rambut saya ini kayak preman-preman tahun 80-an gitu lah. Oke, itu terinspirasi dari film-film itu ya yang sebelumnya. Nah, tapi kan kalau kita ngomongin masalah rambut ini nggak jauh-jauh dari produk nih untuk rambut. Ini sepertinya saya lihat produk dari Hairnet sendiri ya yang mendevelop produk ini. Iya, kita jadi mendevelop ada sebuah produk nih ya. Jadi produknya ini punya uniqueness tadi saya bilang diferensiasi termasuk penting kan. Jadi di mana industri lokal itu sibuk bikin pomade, sibuk bikin clay ibaratnya yang krim ya. Nah, kita tuh kemarin sibuk mendevelop sebuah produk ya ini bedak lah, tapi bedak untuk rambut. Jadi kalau seandainya tuh. Oke. Kayak gitu kan. Oh, ini bedak untuk rambut tapi. Ini rambut. Jadi ini fungsinya sama. Untuk kita nge-hold rambut, kalau rambut kita pendek, panjang, ini bisa jadi dry shampoo juga kan. Nah, jadi yang kita harus campaign ke customer kita bahwasannya ada loh produk bagus, tapi bagaimana sekarang caranya mereka menggunakannya. Oke, nah ini terkait dengan bisnis dan ini diferensiasi. Ini berarti kontribusi buat pendapatan barber Hairnet sendiri juga banyak dong, besar dong. Ini cukup besar. Jadi sampai akhirnya kita berubah segmentasi kan, dalam artian profit kita justru lebih besar dapat dari sini. Dari produk justru. Dari produk. Daripada bisnis barbernya sendiri. Betul, karena dalam artian customer goods, bisnis penjualan bukan bidang jasa, itu jelas itu lebih besar gitu loh. Nah, kira-kira produk kita so far sudah habis sekitar 50.000 kurang dari setahun lah gitu loh. Nah, ini terkait dengan produk sendiri, ini modalnya berapa nih? Berapa besar yang disiapkan dana untuk mendevelop juga produknya? Jadi tergantung ya. Maksudnya kayak tadi saya bilang aim kita, tujuan kita sebesar apa gitu. Kalau memang tujuannya besar berarti modalnya juga besar kan. High cost, high profit lah kayak gitu. Nah, modalnya ini kira-kira kemarin sekitar di angka 250 sampai dengan 300. Baik, modalnya di sekitaran itu dan udah profit dong berarti sekarang? Atau udah, masih? Oke. Nah, ini profitnya berapa kali lipat nih? Jadi kalau seandainya kita ngitung cash to cash cycle, bisnis penjualan itu kita bisa bilang cash to cash cycle-nya di bawah angka 3 bulan sampai 4 bulan. Nah, tapi tergantung bagaimana kita ngesetnya distribution channel-nya. Nah, kebetulan produk saya ini tetap terfokusnya ke arah B2B dibanding B2C langsung ke retail gitu loh. Biasanya B2C itu maksudnya mana bisnis to consumer tuh kita ke retail, kita taruh di e-commerce. Ke marketplace kayak gitu ya. Nah, sedangkan B2B-nya itu kita distribusin ya banyak ya ke barber-barber, habis itu ke conventional store segala macam, habis itu juga ekspor dan lain-lainnya. Nah, itu angkanya hampir dari 90% setiap satu siklusnya untuk B2B-nya ya. Ini menarik, sudah sebutin kata ekspor. Ini produk lokal udah ekspor lagi ke luar. Ke negara mana aja nih? Kebetulan Asia Tenggara itu kita udah masuk di Thailand, Singapura, Malaysia, Thailand, Singapura, Asia Tenggara. Di luar Asia Tenggara udah ada mungkin juga? Di Southeast Asia kita udah masukin ke Hong Kong. Dari Hairnet dan dari domestik tentunya ya. Betul. Nah, ini kalau kita bicara tentang produk ini berarti Mas Iman juga pakai dong produknya. Saya pribadi pakai. Pakainya gimana? Semprotin aja. Jadi gitu sebetulnya ini butuh yang namanya kita education to customer kan. Ini bagian dari marketing juga ya sebenarnya. Betul. Penjualan terbaik adalah bagi saya edukasi kan. Nah, inilah campaign kita yang kita taruh di YouTube, kita taruh di Instagram, how to use-nya. Mungkin kalau sendiri cowok yang belum profesional gitu ya, untuk kayak gini kan takutnya kebanyakan gitu ya. Jadi mereka biasanya bisa menggunakan langsung di tangan seperti ini. Oke, beneran kayak bedak loh. Beneran kayak bedak ya prinsipnya. Nah, besok ya. Oke. Nah, dan langsung aja. Nah, jadi teksturnya juga kayak gini pun dia hilang. Nah, ketika ini kita taruh mana? Ke rambut seperti ini ya. Nah, dia itu langsung menyatu dengan rambut. Dan dia hebat itu adalah tidak berminyak lah. Jadi biasanya kan masalah kita pakai pomade berminyak turun-turun kemana? Ke muka kan? Kalau keringat. Nah, teman ini dry gitu. Nah, cuman alangkah baiknya kita juga akan jujur ya, bahwasannya produk ini kalau ditanya untuk special occasion yang lebih ke arah formal itu kurang cocok. Tapi untuk daily activity, pre-styling, ini produknya yang pas banget gitu loh. Nah, ini menarik kan juga menjawab masalah dari produk-produk sebelumnya dan juga sudah diekspor. Nah, kira-kira kalau net ekspornya itu ada di rentan atau kisaran berapa tuh atau net profitnya juga? Kalau seandainya secara kita net profit, kita biasanya tetap ngitung net profit itu by satu siklus ya. 3 sampai 4 bulan tadi ya, cycle to cycle. Iya, cash to cash cycle-nya 3 sampai dengan 4 bulan ya kan. Nah, itu 3 sampai 4 bulan kira-kira net profitnya almost 200% daripada modalnya. Oke. Kalau tadi modalnya 250, 200%, 500 berarti. Iya, 500. 100% ya, omsetnya. Iya, bisa dibilang kan omsetnya kan 500 kan. Itu omsetnya kan ya kita kurangin cost of goods sold atau HPP. Ya jadi profitnya setara sama daripada nilai modalnya. Itu kalau seandainya B2B-nya 90%. Tapi karena ada B2C-nya juga ya probably 150 to 200 lah.
Wow, 150 to 100 normally nyampe di 100 aja susah ya, ini 150 to 200. Untuk ekspor sendiri pun juga seperti itu ya. Lebih banyak kontribusi dari ekspor atau penjualan domestik? Kita tetap penjualan domestik. Karena dalam artian tadi saya bilang Indonesia ini sebetulnya negara berkembang, maksudnya kaya akan semua lokal brandnya yang bagus kan. Nah, konsumsi dalam negeri juga paling kuat. Nah, tadi kita bilang tapi kita hype-nya kita ramein dulu di Indonesia sampai baru kita akhirnya menuju ke ekspor. Udah produksi berapa banyak ini produknya, Mas? Sekarang posisi saat ini untuk hair dust powder ini sekitar 50.000 jalan 60.000. Gitu kita punya target di tahun ini untuk ngejual sekitar 100.000 pieces untuk produk. Nah, cuman ada target juga kita akan develop 5 produk baru setelah ini. 5 produk baru. Berarti ini hanya awalnya aja ya. Dan target untuk 2020 tadi berarti 100.000. Iya, untuk powder ini. Dan plus 5 produk baru. Oke, nah ini menarik. Nah, selain strategi ini, tadi saya juga pengen meng-highlight strategi sosial medianya. Karena kan tentunya pakai channel-channel YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Itu membangunnya itu seperti apa di YouTube sendiri? Karena saya lihat di depan tadi ada pelang-pelang silver itu udah berhasil dapat 100.000 subscriber. Jadi tadi intinya kita pelajari dulu apa sih yang dimaunya market gitu loh. Nah, sekarang permasalahan di Indonesia yang paling common adalah membuat konten yang judulnya sebetulnya kontennya kurang bagus ya kan, tapi lebih ke arah happeningnya di negara Indonesia kan. Nah, itu akhirnya konsepnya kita balik dan dalam artian kita juga mempelajari SEO ya, search engine optimization segala macamnya. Apa sih yang masyarakat pengen segala macam, akhirnya kita trial and error lah Mas. Gitu. Jadi misalkan katakanlah kita create 5 video di mana di YouTube, kita nggak akan bilang semua 5 videonya sukses, tapi kita berharap memang ada yang gagal. Nah, justru tadi saya bilang kegagalannya tadi itu yang akhirnya membuat kita rasio perhitungannya, oh jadi setelah ini segmennya ini yang akan kita ambil, ini yang akan kita ambil. Nah, ini ngomong-ngomong tentang YouTube, pendapatan lain-lainnya juga dari YouTube juga dong? Ada, kita dapat dari AdSense. Nah, cuma kalau AdSense sendiri kita nggak bisa bilang itu menjadi untuk pendapatan kita pribadi, tapi itu lebih ke arah sebagai nilai bonus daripada si content creator, gitu loh. Karena it takes time untuk yang namanya ngebuat video, editing dan lain-lain. Nah, kalau saya sendiri memperlakukan content creator saya adalah, saya bilang kalau seandainya mau dapat uang yang besar, then do something big juga gitu loh. Jadi itu kembali ke mereka gitu kan. Ini berarti kalau saya simpulkan sedikit, pendapatan paling tinggi berarti memang dari produk ya. Dan ini jadi satu strategi utama bisnis jasa sebenarnya. Betul, jadi saya bilang tadi jangan sampai orang itu ketipu ya. Maksudnya untuk penonton ini penting juga kan. Jangan karena maksudnya ngelihat sustainability dalam bisnis barbershop itu bagus, habis itu mereka akan berbondong-bondong buka barbershop. Sebetulnya happening ini udah terjadi di tahun 2014. Banyak banget orang buka barbershop cuma 2 bangku, 3 bangku, habis itu kemudian tutup, gulung tikar karena biaya sewa yang mahal dan lain-lain ya kan. Tadi saya bilang untuk melakukan bisnis ini ya diferensiasi yang terpenting. Diferensiasi yang terpenting, pengembangan produk, dan tantangannya apa nih? Tantangan terkait dengan ngelawan misalnya pesaing-pesaing yang lain supaya tetap bisa bertahan deh minimal. Kalau seandainya saya pribadi saya nggak pernah menggambarkan ada pesaingnya. Karena dalam posisi sekarang saya dari awal men-set target saya adalah sebagai regulator, Mas. Kenapa regulator seperti apa nih? Berarti regulator berarti trendsetter gitu maksudnya? Betul. Karena dalam artian tadi saya bilang, kenapa sih harga cukur di Indonesia bisa paling murah gitu ya? Bisa ada yang masih 30.000, 20.000 itu. Itu karena persaingan bisnis yang bagi saya tidak melakukan persaingan bisnis sehat, pasar sempurna gitu loh. Sampai akhirnya kita mungkin sekarang termasuk yang mahal untuk cowok di angka 150 sampai dengan 200, tapi kita punya segmen tersendiri. Nah, jadi poinnya dari regulatornya seperti apa gitu. Kita yang menunjukkan kepada semuanya baik segmen kelas menengah, kelas bawah dan lain-lain gitu loh. Bahwasannya harga mahal itu bisa dibeli ya, tapi sesuai dengan segmentasinya. Intinya kembali kepada sebuah pelajaran edukasi lah Mas gitu loh. Nah, jadi dengan kita menjadi contoh regulator, nah nanti kita akan membuat ketentuan, oke, di sini harga daerah sini harga standarnya seperti ini. Harga standar sini. Nah, itu akhirnya kita merangkul semua yang ada di Indonesia untuk pelaku bisnisnya. Justru ini yang merangkul pasar. Biasa kan kalau ada satu bisnis yang jadi regulator, justru sebenarnya dia dijauhi sama pasar. Ini kok bisa kebalik seperti itu, Mas? Tadi saya bilang ya, kalau seandainya dijauhi sama pasar, enggak. Kalau seandainya tadi saya bilang gitu, kita earning money from our customer, not from this industry ya. Dalam bukan industri ini ya kan. Kalau dijauhin dari pasarnya, enggak. Tapi kalau kita dijauhin daripada pelaku sejenis, itu iya gitu loh. Karena ibarat kata karena saingan gitu. Iya, gitu. Itu ibarat kata itu. Nah, tapi tadi saya bilang selama mindset kita ada di regulator, Mas. Dan pasar itu sadar, pendekatan kita customer ya, itu tidak akan pengaruhi bisnis kita sih. Jadi maksudnya persaingan antara harga misalkan ya 100 meter dari sini ada yang buka dengan harga jauh lebih murah, ya. Itu kita sama sekali nggak masalah. Karena kita memaintain repeat customer kita.
Dan sudah ada customer base-nya Betul. sendiri juga. Nah selain itu, selain pesaing, kira-kira tantangannya apa nih? Apakah ada tantangan internal? Sebetulnya kalau seandainya tantangan lebih ke arah internal, betul kata Mas itu. Karena tadi saya bilang yang bisa ngancurin ya kalau seandainya besi ya karatnya sendiri gitu loh. Ya sama kayak kita lah gitu. Yang kita bisa ngancur sendiri adalah internal dalam kita sendiri gitu. Jadi kalau seandainya untuk terkait masalah internal common ya. Ini lebih karena masalah behavior, mindset dan lain-lainnya. Tapi ya tadi saya bilang selama itu masih ada logic, ada sebab, ada akibat, semua pasti bisa selesaiin lah. Gitu. Nah, kalau kita melihat dari sisi tantangan, kemudian dari strategi bisnis sendiri, ini sebenarnya yang membuat Hairnuts tetap bertahan dan bisa berkembang itu apa sih? Saya hanya bilang satu, ya customer dan diferensiasi. Gitu loh. Once kita berhenti inovasi, misalkan kita udah terlena nih ya dengan posisi sekarang, harga kita naikin terus, tapi tanpa ada inovasi gitu ya. Harga naik itu bukan karena demand, tapi harga naik itu karena service. Jadi makanya tadi saya bilang kita punya kapasitas seramai apapun tempat kita, harga kita naik bukan karena apa ya demand misalnya kayak masker sekarang kan, demandnya lagi tinggi kan, orang naikin harga gitu ya. Nah kita tidak akan berbuat seperti itu gitu loh. Tapi harga kita naik karena basis kita punya diferensiasi yang beda lagi loh gitu loh. Ada service baru lagi yang dikasih ke depannya. Nah ini terkait kedepannya seperti apa, dari Hairnuts sendiri melihat bisnis barber itu akan seperti apa kedepannya, terutama di tahun 2020 ini kan tantangannya berat banget tuh, terkait juga dengan produk Mas sendiri, dan 2021 nanti seperti apa? Tadi saya bilang kalau seandainya untuk ke arah industrinya barber gitu ya, dalam artian pelaku industrinya ya kan, terkait masalah regulasi pemerintahan juga masih belum lembek ya, maksudnya untuk happening ke publiknya gitu ya. Jadi kalau seandainya target saya di 2020-2021 ada menyadarkan publik dulu, masyarakat. Bukan terhadap si industrinya dulu, tapi masyarakatnya dulu. Lebih aware terhadap rambut, kesehatan penggunaan alat gitu loh. Jadi lebih mengenal lah intinya. Oh ternyata sama bisnis ini serunya sama kayak sneakers ya gitu loh. Jadi akhirnya masyarakat itu mulai sadar bahwasannya they are willing to pay high price untuk sebuah quality. Intinya menghargai lah. Cukur itu sama kayak karya seni Mas. Kayak gitu kira-kira. Berarti proyeksi di 2020 ini sepertinya bisnis barber ya walaupun tekanan ekonominya besar bakal baik-baik aja gitu. Betul, ya sebenarnya. Begitu juga di tahun 2021 nantinya. Tantangan terhadap produknya gimana nih di tahun 2020? Sama, kita juga kalau seandainya abis ini kita akan ngeluarin pomade juga, kita akan ngeluarin clay juga, kita akan ngeluarin wax yang sebetulnya sama shampoo yang sebetulnya udah ada kan di pasar. Nah cuman itu tadi saya bilang tantangannya kita akan membuat suatu perbedaan gitu. Dan mungkin apakah adalah Mas, pokoknya kalau seandainya itu rahasia dapur kan nggak bisa ditaruh di sini kan. Oke, berarti kita tunggu aja nanti di 2020 seperti apa ya, karena kan memang kalau kita lihat di 2020 ini tantangannya berat banget ya, tapi sepertinya bisnis barber kayaknya bakal berjalan lancar nih menurut pendapat Mas Iman. Nah kalau kita lihat dari sisi tantangan sendiri, tadi Mas Iman sempat bilang berkali-kali mindset. Nah ini melatih mindsetnya itu sebenarnya seperti apa sih? Apalagi kan Mas Iman tentunya punya barbernya itu jumlahnya juga udah banyak. Gitu. Terkait mindset tadi saya bilang ya, saya bersyukur untuk pernah bekerja di sebuah korporat BUMN. Nah mindset tadi saya bilang, saya udah terlatih yang namanya mindset korporat itu seperti apa. Nah akhirnya kita implementasikan ke bisnis kecil. Susah nggak sih ngelatih barber? Nah makanya tadi saya bilang, nggak mesti bisnisnya barber selama kalian punya bisnis apapun ya. Misalkan tahu goreng segala macam dan lain-lain ya. Sebetulnya blueprint dasar itu sama Mas. Jadi kalau saya selalu menerapkan ya 4P, kita tahu ya, price, place, promotion, produk ya. Habis itu ada 5W, 1H juga ya. Sebetulnya tetap teori dasar dari situ, akhirnya kita breakdown lagi. Ketika itu nggak sesuai dengan sasaran kita, ya breakdown ulang lagi, terus aja. Itu sih kayak mindset yang dibuat seperti itu. Nah kemudian Hairnuts sendiri ini ada R&D-nya nggak nih? Kayak misalnya kalau di jasa barber mungkin model baru gitu. Jelas. Tahun 2020, jelas. Model baru 2021. Nah, jadi rambut saya pribadi ini termasuk R&D-nya Hairnuts Studio gitu loh. Jadi kalau ini modelnya namanya apa tadi Mas? Ini saya pakai mullet. Nah, mullet ya. Nah, kalau seandainya untuk cowok, habis itu kemudian muka saya agak oriental ya, agak lebih Chinese, habis itu tapi warnanya juga putih. Apakah cocok apa enggak kan? Ya jadi intinya kalau seandainya kita R&D, kita ngorbanin ya orang-orang dalam kita dulu Mas, sebelum kita kasih ke mana? Dicobain dulu ke customer. Ya, kira-kira R&D-nya kayak gitu lah. Oke, R&D-nya ini biasa cycle-nya seperti apa? Apakah bulanan atau tiap 3 bulan juga? Iya, jadi itu akan bulanan. Kita juga akan lihat happening pasar itu seperti apa. Sebelumnya itu bahkan di tahun lalu itu kita sempat punya studio foto di mana? Di belakang. Ya itu hanya untuk membuat diferensiasi. Jadi ada juga customer yang datang ke sini cuma pengen buat foto aja juga ada gitu loh. Nah ini kira-kira untuk R&D udah ada. Nah ini kira-kira untuk pemirsa-pemirsa yang menyaksikan tipsnya untuk mempertahankan bisnis itu dari Mas Iman seperti apa sih? Ya kalau dari saya sih once jatuh itu atau menurun itu biasa, ya kan? Nah tapi tadi saya bilang ketika memang bisnis itu udah sustain,
udah di atas gitu ya. Justru itu adalah titik yang paling berbahaya. Oke, berarti sekarang ini hairnets Betul. ada di titik yang paling berbahaya. Ini kita di titik yang paling bahaya. Gitu loh. Karena kenapa? Di sini kita nanti akan minim inovasi dan minim kreasi gitu. Karena sudah mencoba semuanya. Bisa dibilang mencoba semuanya juga belum, tapi karena sudah terlena dengan kondisi yang posisinya kayak tadi saya bilang ya. Nah, biasanya di situ QC itu akan menurun quality controlnya kan. Nah, terkait masalah tersebut, ya prinsipnya saya bilang jangan pernah kehilangan inovasi deh. Ide boleh dicuri tapi eksekusi enggak gitu loh. Nah, ini menarik. Selain tips tadi, kira-kira pesan-pesan dari Mas Iman sendiri nih supaya para pebisnis lain itu tetap semangat nih di tengah kondisi yang ekonomi yang sedang sulit ini seperti apa? Ya, prinsipnya tadi saya bilang selalu ya cari perbedaan terhadap semuanya gitu, dan umur itu nggak terlalu pengaruh, dan jangan pernah berpikir bahwasannya modal itu adalah segalanya gitu loh. Modal bukan segalanya. Modal bukan segalanya gitu loh. Semua modal itu bisa dicari, tapi ketika saya bilang dapat modal besar pun itu juga belum tentu sukses. Nah, jadi prinsip kesuksesannya adalah bagi saya pesannya patengin dulu plannya. Jikalau menjalani sesuatu tidak sesuai dengan plannya, langsung ganti gitu loh. Oke, jadi jangan takut juga ya. Betul. Nah, Mas Iman, ini model rambut saya cocoknya apa sih? Oke, jadi nanti sampingnya kita kasih tipis sedikit aksennya, tapi rambut tetap harus kelihatan. Bagian atasnya kita side part, itu pasti manis banget. Siap, saya udah siap potong rambut. Dan terima kasih sudah menyaksikan Invest Time on Location. Jangan lupa tetap saksikan Invest Time on Location di waktu dan kesempatan yang berbeda. Nah, yuk. Langsung aja kita. Mas Iman. Yuk, di situ ya, Mas Iman. Oke. Sip, thank you Mas Iman. Sampai ketemu Yuk, kita. sampai ketemu. Halo Mas Patrick. Langsung aja ya ini ya. Oke.